Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Malam gelap dan berangin. Bulan keperakan tergantung tinggi di langit, memancarkan cahaya bulan redup yang menutupi tanah dalam lapisan keperakan yang memberinya tampilan misterius. Setelah gangguan di siang hari, kota Wutan menjadi gelap dan sunyi di malam hari. Dari dalam rumah-rumah di beberapa jalan, hanya terdengar suara aktivitas malam sesekali. Di sebuah kamar di halaman belakang rumah klan Xiao, seorang pemuda sedang berbaring di tempat tidur. Matanya, gelap seperti langit malam, dipenuhi dengan keheningan yang dingin. "Guru, apa kekuatan Anda dalam keadaan Anda saat ini?" Setelah keheningan yang lama, Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. "Mengapa?" Cincin hitam yang dia kenakan memancarkan respon acak. Sesaat kemudian, Yao Lao dengan samar berkata, meskipun saat ini saya dalam bentuk jiwa saya seharusnya tidak memiliki masalah menangani beberapa lalat kecil seperti Dado Ushis atau Dou Lings dengan api surgawi saya." Mendengar ini, sedikit kebahagiaan muncul di wajah Xiao Yan. Matanya, bagaimanapun, masih membawa rasa dingin. "Kamu ingin membunuh anak laki-laki itu dari sore hari?" Melihat tingkah Xiao Yan, Yao Lao bertanya dengan heran. Jia Lai Ao tidak pantas mendapatkan upaya seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan berbisik. 2 bulan semakin dekat dan saya kehilangan kesabaran untuk menarik diri dari persaingan dengan klan Jia Lai. Jadi, saya berharap untuk diam-diam membunuh alkemis bernama Liu 11. Begitu dia meninggal, klan Jia Lai tanpa obat penyembuh akan kehilangan pangsa pasar mereka yang tersisa. Setelah itu terjadi, bahkan jika klan mereka dapat terus bertahan, kekuatan mereka akan sangat menurun dan tidak lagi dapat mengancam klan Xiao. "Oh, apakah Anda benar-benar kehilangan kesabaran? Melihat karakter Anda tampaknya bukan orang yang impulsif." Setelah hening sejenak, suara bercanda Yao Lao keluar dari ring. "Sepertinya kau sangat peduli pada gadis bernama Sun Er. Semua yang dilakukan pria itu adalah bertingkah sedikit kotor namun kamu menyimpan dendam yang begitu dalam. Anak yang cemburu." Mendengar ini, wajah Xiao Yan menghangat. Rasa malu karena pikirannya begitu mudah terungkap menimbulkan kemarahannya. "Sejak awal, saya tidak punya banyak waktu. Bagaimana saya bisa terus bermain dengan mereka? Bahkan jika saya tidak bertemu pria itu hari ini, saya akan mulai menggunakan beberapa trik." Baiklah. Itu tidak ada hubungannya dengan gadis itu." Melihat sikap Xiao Yan, Yao Lao tertawa keras. Nada mengejek di tawa menyebabkan Xiao Yan memutar matanya tanpa daya. "Karena kamu ingin mengambil tindakan, ayo pergi. Aku hanyalah jiwa jadi aku harus meminjam tanganmu." Yao Lao menghentikan tawanya dan berkata. Buru-buru menganggukkan kepalanya, Xiao Yan dengan cepat melompat dari tempat tidurnya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan merah dari saku dadanya dan mengambil jubah hitam besar yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia menariknya ke tubuhnya dengan cara yang terlatih dan tubuh kurus pemuda itu berubah menjadi pria berjubah hitam misterius yang membengkak. "Ayo pergi. Anda tidak perlu melakukan apapun. Biarkan aku mengontrol tubuhmu. Dengan semangat saya melingkupi Anda tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mengenali Anda dari aroma Anda." Melihat Xiao Yan yang dipersiapkan dengan baik, Yao Lao memberikan pengingat yang tersenyum. Mengangguk, Xiao Yan dengan mudah mencapai sisi jendela dan mengamati sekelilingnya seperti pencuri. Baru kemudian dia melompat keluar dan tubuhnya dengan cepat turun. Setelah itu, kekuatan kuat misterius dipancarkan dari cincin di jarinya. Kekuatan misterius dengan cepat meliputi seluruh tubuh Xiao Yan. Segera, sosok yang jatuh dengan cepat itu tiba-tiba melayang di udara. Melangkah ringan dari atap, sosok hitamnya seperti elang, diam-diam melaju keluar dari rumah klan Xiao dan menghilang di malam yang gelap. Malam yang gelap dan berangin memberikan kesempatan yang baik untuk membunuh klan Jia Lai. Tuan Liu benar-benar bisa memperbaiki obat lain? Di aula yang cukup terang, Jia Lai Bi yang awalnya cemas awalnya tercengang saat mendengar pengumuman senang Liu 11 sebelum bertanya dengan gembira. Sangat puas dengan sikap kaget Jia Lai Bi, Liu 11 mengangkat cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya. Ekspresi wajahnya sangat bangga. Selain obat penyembuhan,
aku bisa memperbaiki sesuatu yang sangat cocok untuk digunakan oleh tentara bayaran. Obat itu disebut pil kekuatan peledak. Ini dapat meningkatkan kekuatan pengguna hingga 10% untuk waktu yang singkat. Mendengar ini, kebahagiaan di wajah Jia Lai Bei tumbuh. Jika obat dengan efek seperti itu bisa disuling, dia bisa menggunakannya sebagai iklan untuk menarik cukup banyak orang. Dia bahkan mungkin bisa sekali lagi menekan klan Xiao. Sayangnya, pil kekuatan peledak ini tidak dapat dimurnikan secara massal seperti obat penyembuh. Dengan kemampuan saya saat ini, saya khawatir saya hanya bisa mengolah 20 pil sehari. Liu 11 berkata dengan suara menyesal. Haha, 20 pil. Kita bisa membuat sesuatu seperti lelang, di mana penawar tertinggi akan mendapatkannya. Bagaimanapun, pengobatan penyembuhan adalah tujuan utama. Kami hanya menggunakan ini untuk meningkatkan popularitas kami. Jia Lai Bei melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Hei, pemimpin klan Jia Lai, saya memang bisa membuat pil kekuatan peledak ini, tetapi menurut kesepakatan kami, saya hanya bertanggung jawab untuk membuat obat penyembuh. Melihat bagaimana pil kekuatan peledak telah menarik perhatian Jia Lai Bei, sebuah pikiran melanda Liu 11 dan dia tiba-tiba berbicara. Wajah Jia Lai Bei tiba-tiba berubah. Pria yang licik itu tahu apa yang direncanakan pria itu. Namun, pada tahap ini, yang bisa dia lakukan hanyalah tertawa datar dan bertanya, apa maksud Tuan Liu 11? Haha, santai. Aku tahu situasi seperti apa klan Jia Lai saat ini jadi aku tidak akan meminta banyak. Melihat Jia Lai Bei yang santai, senyum sinis melintas di mata Liu 11. Yang saya inginkan adalah pemimpin klan Jia Lai untuk membantu saya menghubungi wanita bernama Sun Er. Sebelum senyum muncul, wajah Jia Lai Bei menegang. Sudut matanya bergerak-gerak. Dia tidak menyangka bahwa pria ini, yang sangat didorong oleh dorongan seksual, benar-benar akan menargetkan klan Xiao secara langsung. Tuan Liu 11, jika klan Jia Lai kami menyentuh anggota klan Xiao, Xiao Zhan akan memiliki alasan untuk menyerang kami secara terbuka. Pada saat itu bukan hanya konfrontasi bisnis tetapi kekerasan yang sebenarnya. Mengke la nepes, jalai bitersenum pahit. Mengetuk jarinya di atas meja, Liu 11 dengan tenang berkata, ini bukan masalah yang perlu saya pertimbangkan. Saya tidak peduli jika pemimpin klan berencana untuk dengan paksa merebut atau diam-diam membiusnya. Yang saya pedulikan hanyalah hasilnya. Selama Anda bisa membawanya kepada saya akan mulai menyempurnakan pil kekuatan peledak. Sudut mata Jia Lai Bei bergerak-gerak. Meskipun amarahnya melonjak, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Bisakah Anda memberi saya waktu untuk berpikir? Bolehkah saya memberi Anda jawaban besok? Hihi. Itu sama baiknya. Pemimpin klan, Anda mungkin memikirkannya. Sebelum saya pergi, saya ingin menambahkan sesuatu. Klan Jia Lai dan klan Xiao telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan, jadi mengapa kamu perlu khawatir tentang menambahkan dendam lain ke dalam campuran? Tertawa dengan aneh, Liu 11 berdiri, menepuk punggungnya dan keluar dari aula. Dengan langkah tergesa-gesa, dia menuju kamarnya di halaman belakang. Wanita muda yang luar biasa seperti teratai sejak hari itu telah memicu nafsu dalam dirinya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan seorang gadis pelayan yang muda dan cantik untuk menghilangkan nafsunya. Menatap Liu 11 yang menghilang di sudut, Jia Lai Bei berubah menjadi lebih suram. Hanya setelah sekian lama dia menghembuskan nafas panjang dan dengan tebal berkata, bajingan ini, yang kepalanya penuh dengan wanita, cepat atau lambat akan mati di tangan seseorang. Di sebuah kamar di halaman belakang, Xiao Yan tanpa daya menyaksikan wanita cantik yang pingsan berbaring di tempat tidur. Tubuhnya hanya ditutupi oleh jubah tipis, memperlihatkan sebagian besar tubuh telanjangnya. Orang itu sudah kembali. Yao Lao berbisik dari dalam ring, menyebabkan Xiao Yan dengan cepat masuk ke sudut tersembunyi. Melalui celah kecil, matanya berhasil mengamati semua yang ada di ruangan itu. Berderit, pintu kayu itu perlahan dibuka. Tawa Liu 11 yang terlihat langsung datang dari dalam ruangan. Berharga, saya di sini. Bersiaplah untuk dihancurkan malam ini. Dasar idiot kepala berisi sperma. Yao Lao, bersiaplah untuk menyerang. Xiao Yan berkata dalam hatinya saat dia dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, tunggu, ada perubahan.
Yao Lao meneriakkan peringatan saat dia akan setuju, mengakibatkan jantung Xiao Yan menegang. Dahinya penuh keringat setelah ditakuti oleh teriakan peringatan Yao Lao, Xiao Yan tetap di tempatnya, tidak berani bergerak. Di sebelah kirimu. Di dalam hatinya, suara Yao Lao sekali lagi muncul. Mendengarkan peringatan itu, Xiao Yan perlahan menoleh. Pandangannya beralih ke jendela di sebelah kirinya dan matanya tiba-tiba berkontraksi. Jendela yang awalnya tertutup rapat telah dibuka tanpa disadari, memungkinkan cahaya bulan yang pucat menyebar ke dalam ruangan. Dalam sekejap mata, kekosongan di jendela dan sekitarnya secara aneh digantikan oleh seorang wanita muda dengan gaun emas. Di bawah gaun emas itu ada sepasang kaki kecil bulat dan putih seperti batu giok yang menarik busur-menarik di udara. Cahaya bulan tumpah ke dalam ruangan, menyinari wajah cantik wanita muda itu. Itu seperti seorang dewi di bawah sinar bulan, cantik namun misterius. Menatap kemunculan tiba-tiba wanita muda itu, Xiao Yan merasakan tenggorokannya menjadi kering. Hatinya dengan lembut mengerang nama. Sun. Xunea? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.